Pecu, pecu, pecu. Halo, Jody Ibrahim. Ya, channel ini membahas seputar pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ini ada kabar dari fullback timnas senior yang mencatatkan debut caps pertama kalinya bersama timnas senior, yaitu Sandy Walsh ya. Ini fullback timnas yang bermain bersama klub Belgia KV Mechelen. Ini sudah kembali dari Surabaya, ini sekarang bermain di Liga Belgia ya. Ini udah kembali bersama klubnya di laga Liga Belgia, Liga Utama Belgia. Ini KV Mechelen bertandang ke kandang Saint Truidens. Ya, ini pertandingan di hari Senin 18 September 2023 yang berjalan pukul 12:15 pagi. Ya, ini Sandy Walsh berada di bangku cadangan ya, di yang ada di susunan pemain utama. Ini berikut listnya. Dan ya, ini pemain yang bernama Rafik Belgali ini berada di fullback kanan KV Mechelen, di mana ini pos yang ditempatin oleh Sandy Walsh ya di KV Mechelen, yaitu fullback kanan. Ya, berikut susunan pemain utama dari KV Mechelen bertandang menghadapi Saint Truidens yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pengusaha asal Jepang. Jadi ya, ini Saint Truidens juga banyak dihuni sama beberapa pemain Jepang ya. Ada salah satunya yang pernah main di Leicester, yaitu Shinji Okazaki yang sekarang bermain di Saint Truidens. Ini klub Liga Utama Belgia. Nama stadionnya aja ada nama-nama Jepang nih gitu. Dan ya, ini di menit 12, ini Rafik Belgali fullback kanannya KV Mechelen kena cedera nih. Dan ya, ini Rafik Belgali yang berdarah Maroko ini diganti langsung sama Sandy Walsh. Ya, ini saingannya Sandy Walsh ya di KV Mechelen. Ini di musim ini KV Mechelen di pos fullback kanan yang dimainin kalau nggak Sandy Walsh ya Rafik Belgali ini. Dan ya, ini Belgali kena cedera dan langsung diganti menit 12. Ya, langsung diganti sama Sandy Walsh. Sandy Walsh ya langsung bermain ya di babak pertama awal di menit 12. Dimana ini dia hampir ngasih assist ya 3 menit berselang. Ini dia mengumpan ke Hermans, cuman sundulannya masih mengarah ke kiri gawang ya, nggak masuk menjadi gol. Dan ya, Saint Truidens sendiri juga ini sekarang diperkuat sama Ao Suzuki ya. Ini kiper yang sempat diincar MU kemarin tuh. Ini nggak jadi bermain ya, Zion Suzuki. Dan ya, ini sedang dipinjam ke klub Belgia yang bernama Saint Truidens ini. Ya mungkin ya ngincar buat menit bermain ya. Kalau di MU kan belum tentu dapat menit main karena masih ada Onana kan yang mesti bersaing sama dia. Dan ya, MU akhirnya nggak jadi beli nggak jadi beli Suzuki, dan jadinya beli kiper Turki ya, Altay Bayindir yang dari Fenerbahce. Dan ya, ini Sandy Walsh bermain di babak pertama ini. Saint Truidens unggul dulu nih lewat Hashioka, entah di menit berapa. Dan di babak satu pun berakhir dengan skor 1-0. Ini tuan rumah unggul sementara 1-0. Dan ya, ini di awal babak kedua nih Saint Truidens juga kembali unggul nih 2-0 lewat Ito. Ini golnya bersarang diawali dari pemain
diawali dari pemain St. Ruydens yang masuk ke dalam kotak penalti Cafe Mechelen. Ini situasinya diawalin dari zona pertahanannya Sandy Walsh ya. Ya ini agak kecolongan Sandy Walsh di gol kedua St. Ruydens. Ini gol cukup cantik nih kalau lihat cuplikan golnya yang dicetak oleh pemain Jepang juga Ito. Dan dia skor pun berakhir sampai pertandingan habis. Ini KV Mechelen harus kalah dengan skor 2-0. Dua golnya pun dicetak sama seluruh pemain Jepang, Hashioka dan Ito. Dan ya ini Shinji Okazaki hanya berada di bangku cadangan, dia nggak bermain sama sekali di laga ini. Dan ya ini di line up utama sendiri nih, St. Ruydens ada sebanyak 3 pemain yang bermain starter yang berasal dari Jepang ya, Suzuki, Ito, Hashioka. Dan berikut ini hasil dari pertandingan, statistiknya di atas kertas. Ya ini dari ball position unggul dikit nih si Ruydens. Dan ini total passnya juga St. Ruydens juga berbeda berapa nih, 80-an ya. Dan ya ini dia statistik di atas kertasnya Liga Belgia. Ya Sandy Walsh sendiri pada laga hari ini bermain total selama 78 menit. Ya ini menit bermain yang lumayan banyak karena ya ada faktor cedera si Rafik Belgali ya, yang kena cedera di menit 12 tadi di babak pertama. Dan ini skor berakhir dengan 2-0. Ini Cafe Mechelen harus kalah dari tuan rumah St. Ruydens yang di lanjutan Liga Utama Belgia. Dan ini dia statistik Sandy Walsh dari situs website sofascore.com. Ini bisa dilihat peta pergerakannya Sandy Walsh. Ya karena dia di fullback kanan, ini zona yang paling sering dijelajahin sama Sandy Walsh ya. Dan ini warna merah zona yang paling sering dijelajahin Sandy Walsh, dan kuning ya zona yang dijelajahi ya. Tapi kalau yang merah yang paling banyak sering dijelajahin. Ini bisa dilihat ini Sandy Walsh melakukan clearance sebanyak 1 kali, dan dia intercept bola juga 1 kali, dan melakukan tackle sebanyak 2 kali. Dan ya tadi memang gol kedua St. Ruydens ada peran Sandy Walsh ya yang agak kecolongan di pos fullback kanan ya. Dan ya ini dia nih map pergerakannya Sandy Walsh, dan dia memang sekali main ke tengah ya, bisa dilihat dari zona mapnya. Dan ini dribble pasnya ngelewatin pemain sebanyak 1 kali, touch bolanya juga sebanyak 64 kali, dan akuratnya lumayan juga nih, dari 46 percobaan sebanyak 42 kali mengarah sasaran ya, 91% nih akurasi passes. Dan kipas sebanyak 1 kali, dan dari cross dari 3 kali ya percobaan hanya sebanyak 1 kali doang yang akurat. Dan long ball dari 4 kali percobaan 3-nya akurat, dan ground duel dari 6 kali duel ini Sandy Walsh hanya unggul sebanyak 2 kali. Dan dari aerial duel dari 2 kali percobaan yang belum nggak ada yang unggul ya Sandy Walsh. Dan ya sebagainya ini possession loss, ada pelanggaran yang dilakuin Sandy Walsh, dan ada shot on target sebanyak 1 kali. Dan ini kalau ini ilustrasi shot mapnya ya, map tembakannya. Ini di babak kedua sendiri di menit 50 atau 60-an nih. Ini sundulannya Sandy Walsh mengarah tepat ke kiper Zion Suzuki yang mudah ditangkap. Ini situasinya Sandy Walsh masuk ke dalam area pertahanan St. Ruydens, dan dia langsung menyundul bola, cuman bolanya tidak terlalu membahayakan bagi Zion Suzuki. Dan ini klasemen sementara Liga Utama Belgia musim ini. Ya tadi itu pertandingan ke-7 buat KV Mechelen di Liga Utama Belgia. Ini pertandingan ke-7 bagi KV Mechelen.
Dan ini harus kalah dengan skor 2-0. Sebenarnya di 3 pertandingan sebelumnya ini KV Mechelen menyapu bersih dengan 3 kemenangan ya. Dan ini harus kalah dengan Sint-Truidens. Ini posisinya di bawah tepat Sint-Truidens ya. Yang masih jadi pemuncak klasemen sementara ada Genk dan Anderlecht yang ada di runner up sementara. Oke, itu aja. Thank you.